Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya bisa kembali di hadapan teman-teman untuk menyampaikan informasi tentang kesehatan di saat masa pandemi yang hari-hari ini mengalami peningkatan kembali, ya. Bisa dikatakan ini adalah peningkatan yang masuk fase ketiga. Maka pada kesempatan kali ini akan saya sampaikan di sela-sela mungkin ada di antara teman-teman yang sedang sakit, saudara yang sedang sakit, sedang isolasi mandiri, ya. Maka marilah kita kembali sedikit belajar tentang kesehatan selama Anda masih punya waktu, apalagi Anda mungkin tidak sedang sibuk mengerjakan suatu apapun, maka ini adalah satu hal yang bermanfaat bagi kita untuk belajar tentang ilmu kesehatan. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman sekalian, saya akan menyampaikan informasi tentang bahaya keracunan. Keracunan merupakan masuknya zat berbahaya ke dalam tubuh ataupun makanan ke dalam tubuh kita, ke dalam tubuh seorang melalui berbagai macam cara, ya. Bisa melalui mulut, bisa melalui kulit, bisa melalui hidung, saluran pernapasan, atau bahkan melalui injeksi. Nah, teman-teman sekalian, ketika kita menghadapi orang yang keracunan, maka kita hendaknya berhati-hati. Kita jangan terburu-buru. Yang pertama, jangan terburu-buru. Hendaknya kita juga jangan terlalu lengah, jangan terlalu santai. Tapi kita tetap bertindak dengan cepat, dalam arti tidak terburu-buru, dengan penuh perhitungan. Ya, karena tindakan yang terburu-buru gegabah justru nanti bisa berakibat fatal. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, ketika kita melihat ada orang yang keracunan, maka kita hendaknya berusaha untuk mencari penyebabnya. Misalnya, penyebabnya adalah racun serangga, racun tikus, atau apapun, itu nanti akan ditolong sesuai dengan penyebabnya. Karena prinsip pertolongan pada keracunan adalah menghilangkan atau menetralisir dari racun tersebut. Oleh karena itu, ketika diketahui penyebab orang yang keracunan tersebut itu apa, maka akan dengan lebih tepat memberikan terapi, memberikan obat atau pertolongan yang pas pada orang tersebut. Nah, teman-teman sekalian, selanjutnya ketika ada orang keracunan dan dia dalam kondisi baik sadar maupun tidak, maka perhatikanlah saluran pernapasan mulutnya, bersihkan dari lendir, bersihkan dari muntahan, bersihkan dari berbagai macam kotoran yang mungkin ada di mulut, karena ini dapat berbahaya ketika menghentikan atau menghambat saluran pernapasan, sehingga terjadi namanya obstruksi atau sumbatan saluran pernapasan. Dan kalau ini terjadi dalam waktu yang lama, 5 menit, bahkan 10 menit, akibatnya bisa fatal. Kita bisa bayangkan orang yang tidak bernapas dalam waktu yang lama, apa yang terjadi? Tubuh kekurangan oksigen, terutama otak kekurangan oksigen, dan akibatnya bisa kita ketahui fatal, ya. Nah, teman-teman sekalian, ketika dalam kondisi pasien tersebut sadar, orang tersebut sadar, maka pertolongan yang bisa kita lakukan untuk menetralisir racun sebelum kita tahu, misalnya belum tahu sama sekali penyebab racunnya, maka kita bisa memberikan minum sebanyak mungkin. Nah, ketika dia dalam kondisi sadar, ya. Tapi kalau dia dalam kondisi tidak sadar, maka jangan dikasih minum, hati-hati, nanti bisa tersedak. Nah, yaitu dengan minum air susu, minum air garam, ataupun makan putih telur atau minum putih telur. Nah, ini berusaha untuk mengeluarkannya. Ketika dia minum sebanyak mungkin air putih atau air susu ditambah dengan putih telur, ya, ini ada manfaatnya, yaitu untuk mengeluarkan racun. Diharapkan ketika dia dalam kondisi perutnya banyak makanan berupa minuman tersebut, dia akan muntah, ya. Bau amis dari telurnya, kemudian susunya yang bisa menetralisir. Juga di sini saya sampaikan minum cairan norit, ya. Norit itu bisa dibeli di apotek atau kalau di rumah Anda tersedia, yaitu pil, ya, pil berwarna hitam yang itu terbuat dari arang batok kelapa, ya. Dari pabrik sudah dibuat seperti itu. Ini fungsinya adalah untuk menetralisir racun, dikerus, dicampurkan dengan air, ya, diublek, kemudian diminumkan. Ini sifatnya menetralisir racun untuk diminumkan ke orang yang keracunan tersebut. Ini adalah pertolongan pertama, pertolongan singkat yang bisa kita berikan ketika menghadapi orang keracunan yang belum jelas penyebabnya. Nah, teman-teman sekalian, itu ketika keracunan itu masuk melalui mulut, ya.
Kalau keracunan tersebut masuk melalui suntikan misalnya, maka ini adalah tugas para medis. Mereka akan lebih tahu tugas para medis, medis atau dokter ketika di rumah sakit disuntik kok keliru obatnya misalnya. Maka caranya, walau alam saya sendiri belum pernah menghadapi seperti itu. Begitu tahu langsung di stop. Kalau dalam teorinya seperti itu, langsung dihentikan, ditorniket, kemudian disedot dari daerah setelahnya. Karena kan aliran darah kan balik ke sana ya. Yang disuntik kan vena. Ketika yang disuntik vena, maka sebelum ke arah jantung di stop. Walau alam, caranya persisnya seperti itu, mungkin bisa dikoreksi kalau ada kesalahan. Nah, teman-teman sekalian, kalau racunnya masuk melalui kulit misalnya, melalui kulit bisa saja keracunan, maka bisa dilakukan dengan cara membasuh dengan air mengalir, dibasuh sebersih mungkin, ya, sebersih mungkin dengan air mengalir. Kalau masuknya melalui mulut seperti tadi, dengan cara dilakukan pembilasan lambung dengan minum air sebanyak mungkin, air susu, air norit, kemudian juga air putih, ya, dan putih telur. Kalau kondisi pasien atau kondisi penderita dalam kondisi sadar. Itulah teman-teman sekalian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini tentang cara menangani keracunan, dan insya Allah akan kita sambung pada kesempatan berikutnya, yaitu secara detail apa saja yang kita lakukan. Ini adalah cara awal ya, informasi awal yang perlu saya sampaikan ke teman-teman sekalian tentang cara mengatasi keracunan secara singkat. Nanti akan kita bahas pada video selanjutnya tentang beberapa racun yang berbahaya yang ada di sekitar kita yang harus kita waspadai. Kemudian bagaimana pertolongannya. Cendrawasih burung Irian, terima kasih, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim.